Meeting Tom Holland is a blessing for me. 3 kali dia memerankan Spider-Man. 3 kali juga saya dapat kesempatan untuk datang ke red carpet dan juga mewawancarainya. Bisa dibilang takdir sih ketemu dengan dia. Saat presto di Singapura untuk Spider-Man Homecoming, Tom hadir bersama Jacob. Jadi tidak seorang diri ya di red carpet. Mungkin mengingat pressure-nya kepada Tom ini begitu besar. Selain dia menjadi sosok Spider-Man yang baru menggantikan Andrew Garfield, dia juga diperbincangkan karena muncul di Captain America Civil War. Tahu kan, rame banget saat Spider-Man muncul di trailernya Captain America Civil War. Di red carpet pun pertama dia terlihat tegang gitu, tapi lama-lama dia bisa menikmati alur-alurnya dan juga pertanyaan-pertanyaan dari wartawan pun dijawabnya dengan asyik. Kalau tanpa Sasha dari Sony Pictures mungkin kesempatan ini gak akan datang ya. Thanks ya. Kami berdua bertemu lagi saat Tom hadir di press junket di Bali. Tom hadir seorang diri di event Bali ini. Sebelum hadir di tempat ini nih, dia sudah bikin banyak headline di media-media lokal karena dia berfoto dengan salah satu petugas bandara. Kan pada kaget semua tuh fansnya. Tiba-tiba ada Tom Holland sang Spider-Man di Indonesia, khususnya di Bali. Di sini Tom sudah lebih terlihat aura bintangnya ya. Dia sudah siap jadi Spider-Man setelah film pertamanya sukses, dan juga di Far From Home ini bakal menceritakan kelanjutan kisah Spider-Man setelah ditinggal oleh Iron Man dalam Avengers Endgame. Yang menarik dari fan event ini ada satu lagi, kami dari media dan juga fans yang hadir sebisa mungkin tidak memposting di media sosial supaya fans Tom Holland yang sudah ada di Bali ini sudah standby tidak langsung menyerbu ke tempat fan event ini. Pertemuan kedua apakah lebih berkesan? Tentu iya karena nggak hanya sebagai reporter yang mewawancara, aku juga harus ini nih jadi fotografer yang ambil foto sebanyak mungkin supaya dijadikan materi untuk berita. Lantas gimana saat aku wawancara, siapa yang ambil foto? Untung ini ada PK dari Net TV saat itu yang saat aku wawancara dia mau bantuin untuk videoin dan juga ambil foto. Kalau kalian nonton wawancara saya di kapanlagi.com, terlihat kalau saya lebih fokus ke relasi antara Spider-Man dengan mentornya. Karena menarik sekali setelah meninggalnya Iron Man di Avengers Endgame, siapa nih yang bakal jadi penggantinya? Apakah Nick Fury yang memang dimunculkan dalam film Far From Home ini, ataukah ada yang lain gitu? Jadi itu yang jadi fokus utama saya. Selain bisa ketemu Tom Holland, seneng banget bisa ketemu dengan orang-orang hebat ini. Bagaimana dengan wawancara ketiga? Ini yang paling berkesan dan sekaligus berbeda sih. Pertama karena dilakukan secara online, kami wawancara via Zoom dikarenakan pertemuan secara tatap muka belum bisa dilakukan ya. Saat itu masih dalam masa pandemi, kalau tidak salah di Desember 2021 gitu. Yang kedua, wawancaranya tidak hanya dengan Tom seorang diri, tapi ada Zendaya. Dan kita tahulah saat itu bahwa Tom dan Zendaya sudah sangat santer diberitakan karena relasi mereka tidak hanya di depan kamera sebagai pasangan aktor, tapi juga sebagai pasangan di dunia nyata. Yang menarik dari wawancara ketiga ini sebetulnya ya chemistry mereka berdua sebagai pasangan dalam film dan juga pasangan di luar film ya. Jadi keduanya sering saling lempar pandang, kayak semacam berbicara dari hati ke hati gitu, semacam matanya sudah berbicara, ini mau jawab apa ya tentang pertanyaan ini, khususnya di pertanyaan tentang biggest takeaway gitu. Apa pengalaman termanis mereka setelah main film bareng. Dari mereka pun saling melengkapi jawaban satu dengan yang lain, kemudian di sela-sela menjawab pun mereka saling bercanda gitu ya, bercanda yang manis gitu. Itu sangat-sangat
menarik menurutku, dan bersyukur banget bisa dapat kesempatan untuk wawancara mereka berdua. Kabarnya sih setelah No Way Home bakal ada trilogi baru Spider-Man. Ya, kalaupun nanti dapat kesempatan wawancara, itu bakal jadi berkat Tuhan yang terindah.